Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Dan senang sekali karena pada siang hari ini kita kehadiran tamu spesial dari Bridgestone Indonesia. Ada 3 orang spesial dari Bridgestone yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini berkunjung di Jawpos TV dan kali ini kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan mereka semua. Dan saya ingin menyapa untuk 3 orang ini. Yang pertama adalah di sebelah kanan saya. Beliau ini adalah orang nomor 1 Bridgestone di Indonesia. Saya panggil kalau bukan Bapak Mukyat Sutikno sebagai Presiden Direktur Bridgestone Indonesia. Pak Mukyat, selamat siang, apa kabar? Baik, apa kabar Pak David? Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dan kita bisa ngobrol pada siang hari ini. Terima kasih. Dan di sebelah Pak Mukyat ini juga ada Mr. Masaki Abe selaku Marketing Director dari Bridgestone Indonesia. How are you? Yeah, very good. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, dan satu lagi ada Pak Gatot Adri. Pak Gatot, selamat siang. Siang, Pak. Pak Gatot ini adalah Head of Corporate Planning. Betul ya? Ya, betul. Terima kasih, luar biasa 3 orang terbaik dari Bridgestone sudah hadir bersama dengan kita di sini. Dan saya ingin menyapa dulu untuk Pak Mukyat ini. Karena kita sekarang ini mendengar ya kan ada IIMS yang sedang berjalan dan ada logo Bridgestone besar di sana, ya kan? Artinya Bridgestone ikut ambil bagian dalam IIMS 2025. Nah, Pak Mukyat, kira-kira dari Bridgestone di Indonesia nih, kira-kira ada update apa nih dan apa yang mau dihantarkan lewat IIMS ini? Ya. Terima kasih Pak David. Tentunya pada kesempatan kali ini, tentunya kesempatan di mana kita bisa mempromosikan Bridgestone melalui IIMS 2025 ini. Sebenarnya salah satu yang ingin kita sampaikan terkait 3P fokus kita, yaitu people, planet, dan tentunya before profit tadi itu. Dan produk-produk kami ke depannya tentunya yang kita mulai luncurkan sejak tahun lalu terkait Enlighten Technology ini memang lebih mengutamakan terkait sustainability. Sustainability yang saya maksud ini adalah compound dari produk yang kami produksi ini tentunya sudah lebih carbon efficient, sehingga tentunya pemakaian bahan bakar dari mobil yang menggunakan Enlighten Technology ini bisa lebih irit. Lebih irit? Lebih irit tentunya. Dan tentunya dengan lebih irit tadi itu pemakaian dari bannya tersebut pun lebih mengeluarkan CO2 yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang sebelumnya. Jadi improvement ini yang tentunya ingin kami pasarkan kepada konsumen di Jawa Timur tentunya. Jadi artinya dengan teknologi terbaru ini bisa membuat lebih irit dan kita pastikan ini adalah satu goal yang diinginkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Bukan hanya lebih irit tapi juga lebih safe, lebih aman juga gitu ya. Ngomong-ngomong soal Bridgestone, saya percaya ini adalah satu brand yang sudah menjadi top of mind ya untuk ban di Indonesia. Dan ini tidak lepas dari marketing. Betul nggak ya? Tidak lepas dari usaha, dari promosi yang sudah dilakukan oleh Bridgestone Indonesia. Kira-kira sampai dengan saat ini, apa goal yang ingin dicapai lagi oleh Bridgestone Indonesia? Satu yang mungkin kita bisa banggakan bahwa Bridgestone Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada di Indonesia sekitar 49 tahun. Jadi 1 tahun lagi nih ke 50 tahun begitu ya. Dan kami memiliki 2 pabrik, yaitu di Bekasi 1 dan di Kerawang 1. Dan dari kedua pabrik kami ini, kami mengekspor ke lebih dari 70 negara di dunia. 70 negara di dunia? Dari Indonesia? Dari Indonesia. Okay. Dan bahkan juga kami mengekspor ke Jepang, negara asal di mana Bridgestone berada. Ini tentunya membuktikan satu, yaitu bahwa dari produksi yang kita lakukan di kedua pabrik kami ini, secara kualitas maupun standar mengikuti apa yang dilakukan oleh Bridgestone Jepang maupun Amerika. Karena standarnya semua harus sama tentunya. Dan bahkan ada lab test kami di pabrik kami di Karawang, di mana di lab test tersebut, ban-ban yang memang kita random check itu harus memenuhi dari bukan hanya SNI, tapi juga JATMA. JATMA yaitu SNI-nya Jepang. JATMA? SNI-nya Jepang? SNI-nya Jepang dan bahkan Bridgestone Standard. Jadi yang lebih severe tentunya. Dan ini membuktikan bahwa kalau misalnya sampai ada ban yang tidak lolos dari Bridgestone Standard tersebut, berarti batch tersebut harus kami scrap. Harus dibuang? Harus dibuang. Oke. Tidak bisa di-repair. Apakah pernah terjadi seperti itu? Sangat jarang, karena tentunya kalau sampai terjadi berarti ada certain proses yang kita miss begitu. Oke, jadi artinya standar itu benar-benar nggak boleh lolos ya? Ya. Dan bahkan kalau misalkan tidak lolos dan harus dibuang? Harus di-scrap satu batch tersebut.
Itu artinya memang kepedulian Bridgestone untuk standar itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Tadi 3P, people, People, planet, before profit. baru profit. Ya. Yang nomor satu people. Ya. Tentunya itu adalah yang paling penting. Oke, dari Pak Adri, iya kan? Pak Adri, saya ingin Gatot, Pak. Pak Gatot Adri, gitu ya. Sebagai corporate planning, kira-kira tahun ini, tahun 2025, apa nih yang menjadi plan dari Bridgestone Indonesia untuk lebih membuat warga atau masyarakat Indonesia lebih percaya lagi atas nama Bridgestone? Ya, pastinya dengan adanya IMS 2025 ini, kita pun juga ada memperkenalkan produk baru, Pak. Produk baru yaitu Turansa 6, Turansa 6 kita bilang. Jadi ini yang kita ingin memperkenalkan lagi kepada masyarakat Indonesia mengenai produk baru dari Bridgestone itu sendiri. Jadi kita mau coba menawarkan produk yang tidak hanya ban adalah ban, tapi ban dengan value yang lebih. Itu yang kita tawarkan di Turansa 6 ini. Gitu. Apa nih kira-kira value-nya dari Turansa 6 apa nih? Oke, jadi pastinya nih masyarakat Indonesia sangat melihat konsumsi BBM itu sangat penting. Benar. Nah, itu yang menjadi pengembangan dari ban kita Turansa 6 tidak hanya mengantarkan dari titik A ke titik B, tapi bagaimana cara juga bisa membuat bahan bakar itu lebih efisien dengan si Turansa 6 ini. Gitu. Itu adalah yang sangat penting bagi kita seperti masyarakat Indonesia umumnya ya. Gitu ya. Jadi bahan bakar itu sangat penting lah. Gitu. Nah, kalau kita ngomong soal beberapa level dari Bridgestone, tentunya ada merek-merek tertentu gitu ya. Kira-kira apa aja nih dari level terbawah? Mungkin yang saya pernah dengar Ecopia, Turansa, ada Potenza. Kira-kira kalau diurutkan dari bawah sampai paling atas, apa aja nih? Dari bawah kita ada Tekno. Kita ada Tekno, ya? yes. Ada Tekno, lalu ada Ecopia. Ecopia, lalu habis Ecopia ada Turansa. Nah, itu lebih ke arah semua untuk yang eco produk, lebih mengedepankan pada kenyamanan dan lain-lain. Ada juga untuk SUV kita punya Dueler. Lalu yang paling atas kita ada Potenza. Jadi dari bawah Tekno sampai dengan di atas adalah Potenza. Oke, pastinya itu adalah level-level yang masuk ke small ini dan ada target-target pasar tertentu gitu ya. Sampai dengan saat ini apakah target yang di-planningkan di awal tahun sampai dengan saat ini apakah boleh dikatakan sudah masuk atau bahkan sudah melebihi ini? Menurut saya kembali tahun 2005 ini sebenarnya memang cukup baik ya dibandingkan 2024 ya. Walaupun memang kalau kita lihat kondisi ekonomi secara global kan memang belum seperti yang kita harapkan. Tapi tentunya tadi seperti yang Pak Gatot katakan dengan adanya beberapa produk baru kami ini tentunya lebih mendorong secara penjualan secara keseluruhan. Dan mungkin saya bisa tambahkan sedikit juga tadi Turansa 6 selain dari segi fuel efficiency tadi juga Turansa 6 kita itu adalah EV ready. Jadi tentunya EV ready. Jadi ban tersebut sudah siap untuk mobil EV. Karena memang untuk mobil EV ini sebenarnya nggak bisa semua ban. Itu. Berarti khusus nih ya? Khusus. Karena mobil EV sebenarnya walaupun kalau kita lihat secara size mungkin bisa sama dengan yang mobil kendaraan konvensional, secara berat bobotnya lebih berat. Gitu. EV secara berat lebih berat? Lebih berat. Jadi tentunya ban tersebut salah satunya sidewall-nya harus sudah lebih reinforce. Gitu. Nah, Turansa 6 kita memang sudah bisa katakan EV ready tersebut. Gitu. Jadi artinya walaupun kelihatannya sama, tapi secara bobot dia lebih berat. Lebih berat. Jadi harus banyak juga harus disesuaikan lagi gitu ya. Benar. Dan ini juga ya salah satu yang dipasarkan di IMS 2025 yang sekarang lagi berjalan ya. Iya, benar. Oke, mungkin dari Bridgestone ada yang mau disampaikan lagi berkaitan dengan IMS yang sekarang lagi berjalan? Ya, tentunya promosi-promosinya mungkin? Ya, ada beberapa promosi yang kita lakukan selama IMS tahun ini tentunya, dan kita harapkan tentunya konsumen Jawa Timur bisa menggunakan waktu liburan weekend kali ini tentunya untuk datang kunjungi IMS. Tentunya bukan hanya untuk beli ban ataupun beli mobil, saya rasa juga untuk mereka lebih mengetahui terkait teknologi ban. Karena kami di sana bukan hanya untuk menjual tapi juga mengedukasi konsumen terkait informasi mengenai ban supaya mereka tentunya bisa lebih mengerti tentang pentingnya ban. Nah, ini dia. Jadi kita harus pastikan gitu ya, jangan sampai ketinggalan event IMS gitu ya. Mr. Masagabe, want to add something about IMS 2025? Yes, actually this is the first time for us to
participate in the IMS Surabaya. So, but previously, well, every year we joined the IMS Jakarta. Okay, and every year Jakarta. we had a good success during that event. So many visitors come. So many people chose our tires to buy at even during the event. So we hope that we're going to have a good success in the IMS in Surabaya too. Yeah. Oke, pastinya ya, karena memang event ini adalah event yang termasuk event yang ditunggu-tunggu. Bukan hanya dari warga Surabaya, tapi saya melihat juga banyak teman-teman yang bahkan dari luar kota, dari Yogyakarta, dari Solo, dari Tengah itu datang ke Surabaya untuk masuk atau mengikuti event itu. Baik, jadi kita doakan yang terbaik ya untuk pemirsa juga yang mungkin belum mengunjungi event IIMS di Grand City Surabaya. Kami harapkan boleh hadir dan juga tidak lupa untuk mengunjungi stand atau booth dari Bridgestone Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Tim dari Bridgestone Indonesia sudah hadir di Surabaya dan juga mampir ke kantor Jawa Post TV. Senang sekali bisa ngobrol dan kita bisa dapat update terbaru dari Bridgestone Indonesia. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu adalah talk show kita dengan teman-teman dari Bridgestone Indonesia. Saksikan talk show kita berikutnya dan juga informasi mengenai bisnis selanjutnya dalam program update bisnis yang selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.